kasih dalam kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya menyapa juga yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Hari ini hari yang penuh sukacita ya. Kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita juga memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Amin. Kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita semua, amin. Ya, kita tidak perlu lagi meminta-minta untuk Roh Kudus itu dicurahkan, kita hanya tinggal perlu menerimanya. Amin. Semua di sini sudah menerima baptisan Roh Kudus? Amin. Ada yang belum? Kalau saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, nanti sebentar siang saya undang saudara bisa datang ke meja warna kuning di situ ya. Saudara bisa didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Apa kabarnya semua hari ini? Luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Haleluya, dan lihat orang-orang dahsyat di sebelahmu. Amin. Puji Tuhan. Thank you semua ya. Kita TLW Family, welcome. Dan yang baru pertama kali join, this is the family. Kita adalah keluarga kerajaan Allah ya. The Living Word Community. Ya, hari ini masih dalam tema besar kita di 2022 ini, yaitu Efesus 4 ayat 13 berkata apa? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, hari ini saya akan bicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang siapa dia dan kerajaan apa yang dia bawa. Hari ini saya akan sampaikan. Ini agak serem ya. Ada the kingdom of darkness versus the kingdom of light. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ini ada dua kerajaan yang nanti saudara akan lihat apa perbedaannya, dan kita ada di kerajaan yang mana. Ya, saudara sudah tahu ada di kerajaan mana? Sudah dapat clue ya. Haleluya. Kalau gitu saya nggak usah ngomong nih. Puji Tuhan. Oke. Ya, oke. Ya, the kingdom. Ya, ini ayat yang kita sampaikan, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita perlu punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Nah, saudara, saya mau sampaikan di sini ya. Ada satu perumpamaan. Seandainya saudara diundang ke dalam satu acara pernikahan yang luar biasa, ya, saya membayangkan kalau saudara diundang di pesta pernikahan Pangeran William. Ada yang kenal Pangeran William? Nggak kenal? Kalau nggak kenal nanti saya kenalin. Di tahun 2011 dia menikah, ya. Nah, siapa yang nggak tahu Pangeran William? Pangeran William adalah pewaris kerajaan Inggris, ya. Dan siapa orang-orang yang diundang untuk datang ke dalam pestanya? Ya, tentu saja Anda harus menjadi salah satu orang penting, harus menjadi salah satu pemimpin dunia baru bisa diundang, betul? Ya, atau Anda adalah keluarga bangsawan, keluarga kerajaannya, ya. Nah, ini undangannya. Haleluya, simple. Dan kalau Anda terima undangan ini, di situ ditulis the Lord Chamberlain is commanded by the Queen to invite. The Lord of Chamberlain ini adalah kepala rumah tangga raja, ya. Dan dia yang ditugaskan untuk menyebarkan undangan. Tentu saja orang-orang yang sudah ada dalam listnya, ya. The Queen to invite. Siapa yang di-invite? Waduh, di sini ada nama saya. Haleluya. Mr. and Mrs. Dolphy Sodak. Haleluya. Ya. To the marriage of His Royal Highness Prince William, ya, of Wales with Miss Catherine Middleton, ya, di Westminster Abbey. Haleluya. Saudara bisa kebayang nggak bagaimana bangganya kalau kita dapat undangan kayak begini? Ya. Saya tahun 2011 saya kepengen pergi ke sana waktu itu, pengen
Paling tidak dari pinggir jalan, tapi kalau saudara diundang masuk ke dalam kerajaannya, di dalam pesta pernikahannya, waduh, luar biasa sekali ya. Nah ini ada, ini saya hapus nama saya, saudara boleh tulis nama saudara di sini, ya. Dan ini pestanya, wah, dahsyat sekali ya. Ini di dalam gedung gerejanya. Dan ada banyak orang-orang penting di situ, ya. Sayang sekali saya melihat orang-orang tua semua di situ, ya. Ya. Tapi kalau Anda bisa membayangkan Anda ada di dalam undangan tersebut, berarti Anda adalah orang yang penting, atau Anda adalah seorang bangsawan, Anda adalah bagian dari kerajaan itu. Amin, ya. Nah, ada satu pengalaman yang melebihi dari undangan Pangeran William. Atau kita bisa ada dalam satu kerajaan Inggris, ya. Nah kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13, ya. Kolose pasal 1 ayat 12 berkata begini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Saudara, kadang-kadang kita baca ayat ini terlalu cepat. Ya, saya baca pelan-pelan lagi ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan siapa? Kita semua. Untuk apa? Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi kita mendapat bagian, we become partakers, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ya, memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Jadi kita tadinya ada dalam kerajaan gelap, sekarang dipindahkan. Ini satu proses yang luar biasa. Ketika saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara seketika dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kepada kerajaan anaknya, kerajaan sorga, ya. Jadi kita semua ini menyadari ya bahwa kita ada dalam kerajaan terang. Amin. Ya. Dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris bilang begini, giving thanks unto the Father which had made us meet to be partakers. Saya kasih merah di sini. Partakers of the inheritance. Jadi di sini dikatakan bahwa kita to be partakers. Apa artinya to be partakers? Ya, to be partakers di sini, to be partakers in the inheritance in the light, ya. Jadi saya ada catat di sini. Ini bukan untuk mendapat bagian warisan, tetapi kita menjadi bagian dari warisan itu. Ya, sekali lagi ya. To be partakers itu artinya bukan kita mendapat bagian, lebih dalam lagi artinya adalah kitalah yang menjadi bagian dari warisan itu. Nah, saudara kebayang misalnya tadi saya bilang Pangeran William, ya, kalau dia sampai diculik oleh negara asing, ya, dan negara asing tersebut minta tebusan, apa yang akan dilakukan oleh raja dan ratu? Apapun akan mereka bayar dengan harga berapa mahal untuk demi si pangeran ini, untuk bisa bebas mereka, betul? Nah, kitalah sebenarnya dalam posisi seperti itu, ya. Kita tadinya ditawan, kita tadinya ada di dalam kerajaan gelap, kita miliknya Allah semua, amin, ya. Tapi kemudian kita ditawan, kita dibikin budak di dalam kerajaan gelap. Sehingga ketika itu sudah harus ada orang yang membebaskan. Dan puji Tuhan, raja kita, raja di atas segala raja, mau membayar ransomnya, membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu apa? Nyawanya, kematian Yesus, ya. Nah, apapun artinya mengambil bagian atau menjadi bagian dalam kerajaan dan kerajaan terang itu, Anda mau mengartikan apa aja, tetapi kita sebenarnya sudah menyatu dengan kerajaan terang.
Ya. Saudara boleh lihat kiri kanan bilang, kamu ada dalam kerajaan terang. Ya. Kamu ada dalam kerajaan terang. Kita ini ada dalam kerajaan terang. Amin. Ya. Di sana lebih aktif. Kamu kerajaan terang. Di sini lebih pasif. Karena mereka sudah lebih tahu kayaknya. Oh, ini aku sudah lebih firm. Aku dalam kerajaan terang, nggak perlu ada yang kasih tahu. Kalau sana masih, kamu kerajaan terang. Haleluya. Ya. Dan saudara tahu, kita sudah menjadi satu dengan kerajaan terang itu. Amin. Menjadi bagian partakers ya. We become partakers. Jadi kitalah yang menjadi bagian, kitalah menjadi warisannya. Jadi kalau kita sampai kenapa-napa, wah sang raja itu dia bisa bersusah hati ya. Kalau saudara kenapa-napa, ada raja di atas segala raja, sangat bersusah hati. Ya. Oke, dan kita menjadi bagian dalam kerajaan terang ini dia bukan karena usaha kita. Amin. Karena apa tadi kita sudah dibeli kan? Sudah dibayar, sudah lunas, dan kita ada dalam kerajaannya. Nah, Yakobus 1 ayat 17 berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, dalam kerajaan terang ada Bapa segala terang. Ada raja yang betul-betul raja terang, ya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Dalam bahasa Inggris berkata begini, versi bahasa Inggrisnya bilang begini, every good gift, semua pemberian yang baik, every perfect. Perfect ini adalah di sini dibilang free, large, full. Jadi hadiah yang diberikan ini adalah hadiah yang gratis, yang besar, dan yang penuh. Amin. Datangnya dari mana? Bapa segala terang. Ya. Di situ dikatakan Father of all that gives light, in the shining of whom there can be no variation. Jadi di dalam kerajaan terang tidak ada variasi, tidak ada kegelapan. Ya. Cast by his turning as in an eclipse. Saudara tahu eclipse? Eclipse itu adalah gerhana matahari. Ya. Jadi kalau gerhana matahari, ada gerhana berarti ada kegelapan. Ya kalau sesuatu menutupi bulan sebenarnya menutupi matahari itu, yang ada matahari kelihatan dari bumi ini adalah gelap. Tapi sebenarnya mataharinya terang, tetap terang. Jadi tidak ada pada Bapa ini seperti gerhana, tidak ada kadang-kadang jadi gelap, kadang-kadang jadi terang. Ya. Nah di sini dikatakan kita tahu setiap pemberian yang baik, apa artinya setiap? Semua itu artinya segalanya yang baik. Amin. Ya. Sakit penyakit baik enggak? Enggak. Berarti bukan dari Bapa. Ya, kemiskinan, kebangkrutan dan lain sebagainya baik enggak? Enggak. Berarti bukan dari Bapa. Ya. Kalau saudara ada perselisihan dan lain sebagainya, baik enggak? Enggak. Berarti bukan dari Bapa. Jadi saudara jangan bilang bahwa waduh ini ada masalah nih, ini Tuhan yang izinkan. Apalagi sakit penyakit ini Tuhan yang izinkan. Saya selalu mau ingatkan jemaat di TLW kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara untuk sakit. Amin. Nah sakit penyakit itu adalah bagian dari kerajaan gelap. Oke, nanti saya sampai ke situ ya. Seharusnya tidak boleh ada dalam kerajaan terang. Amin. Ya. Nah jadi setiap pemberian yang baik datang dari Bapa. Beberapa waktu yang lalu saya merayakan Natal sebelum saya married dengan istri saya, ya. Jadi masih kemana-mana kita bikin acara tukar kado dengan orang-orang kantor. Ada sekitar 20 orang. Jadi, wah saya berharap-harap dapat kado yang bagus nih, karena waktu itu harganya 100.000 ya. 100.000 waktu itu mahal, 20 tahun lalu. Ya jadi mahal. Sudah, wah kita happy-happy, setelah itu ditukar kan kadonya. Saya dapat nih. Begitu saya buka, saudara tahu apa yang saya dapat? Pakaian dalam wanita. Waduh, dan semua terbahak-bahak, semua ketawa. Ternyata ada yang iseng kasih padahal sudah dikasih tahu bahwa jangan
harus bisa dipakai oleh cowok dan cewek dan lain sebagainya ya. Tapi saya dapat hal seperti itu. Nah ini orang berarti kan nggak punya tujuan yang benar ya. Dia mau kasih tapi dia nggak peduli lah ini bisa kepake atau enggak, mau dipakai atau enggak. Jadi itu bukan pemberian yang baik ya. Dia mungkin berpikir bahwa ini udahlah yang penting saya bikin kado saya kasih aja. Terserah gitu loh orang itu mau terima atau enggak. Tapi itu bukan sesuatu yang baik dan itu enggak cocok dan puji Tuhan untung ada teman wanita yang mau tukeran sama saya. Jadi haleluya, puji Tuhan. Nah kita baca lagi ayat tadi, every good gift and every perfect gift is from above. Ya. Jadi datangnya dari Bapa segala terang ya. Kerajaannya adalah kerajaan terang, amin. Ya Bapa pemberi anugerah sempurna diberikan oleh Bapa segala terang. Jadi kerajaan Allah di sini terus dikatakan bahwa there is no variation, tidak berubah. There is no variation. Amin. Kerajaannya tidak berubah. Ini lanjut ya. Kerajaan Allah tidak berubah. Ada lagu viral baru-baru ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah dan katanya masuk sampai di otak-otak, sampai ke dalam-dalam. Siapapun yang dengar itu akan terngiang-ngiang katanya ya. Tapi Tuhan kita memang tidak berubah ya. Di dalam kerajaan terang, di dalam kerajaan Allah tidak ada perubahan. Jadi kerajaan itu tidak berubah. Nah, kalau Bapa tidak berubah, berarti kerajaannya juga tidak pernah berubah. Sistemnya tidak berubah. Artinya kerajaannya tetap konsisten. Tetap konsisten artinya tetap ada sukacita. Tetap ada damai sejahtera. Tetap ada kelimpahan, tetap ada kesembuhan. Dan semua yang ada dalam kerajaannya. Amin. Amin. Tapi tunggu dulu Pak Dolfi. Tunggu dulu. Hidup saya kelihatannya nggak kayak gitu. Ada beberapa yang kelihatannya gelap. Tapi kan saya sudah pindah nih. Dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Betul? Saudara di mana sekarang? Di kerajaan terang. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Amin. Berarti saudara sudah di mana? Kerajaan terang. Ya. Tapi kenapa masih ada kegelapan dalam hidup kita? Mengapa masih ada sakit penyakit? Mengapa masih ada masalah, persoalan? Dalam hal keuangan, dalam hal macam-macam ya. Kalau kita sudah pindah ke kerajaan terang, harusnya tidak boleh lagi ada kegelapan. Amin. Harusnya tidak boleh ada kegelapan. Harusnya tidak boleh ada sakit penyakit. Amin. Oh sedikit banget yang amin nih. Kegelapan harusnya tidak boleh ada di dalam kerajaan terang. Karena kita sudah dipindahin. Amin, titik ya. Saudara sama seperti saudara masuk ke dalam satu ruangan gelap. Kalau misalnya ruangan ini gelap. Ya. Bagaimana caranya membuat ruangan ini jadi terang? Apakah saudara ambil sekop, terus masuk ke dalam, terus saudara ini ada kegelapan di sekop nih kayak jelly nih. Harus dibuang keluar nih. Ya enggak kan? Saudara tinggal apa? Tekan saklar terang. Terus gelapnya kemana? Pergi. Hilang. Ya. Haleluya. Pada saat kita mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Amin ya. Tapi kita seringkali diperhadapkan pada kenyataan. Dan kenyataan itu kebanyakan itu versus atau melawan kebenaran. Kenyataan ada sakit penyakit, kenyataan ya mungkin ada kekurangan atau dan lain sebagainya, ada masalah dengan rumah tangga. Kenyataan seperti itu dan itu bertentangan dengan kebenaran. Ya. Saudara saya beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu saya pindah dari rumah kami di Citra Garden, kita pindah ke tempat yang sekarang kita ada. Ya, istri saya maunya tinggalin semua barang-barang lama. Ya kita banyak bagi-bagi orang karena kita sekarang tinggal di apartemen ya tempatnya nggak cukup.
Jadi semua dibagi-bagiin ke tetangga semua. Wah, mereka happy banget. Padahal barang-barang tua. Kasih semua piring-piring, gelas dan lain sebagainya, kasur semua, lemari, kita bagi-bagiin ke mereka. Ya. Tapi ada juga beberapa yang kita bawa ke tempat kita yang baru sekarang ini. Walaupun kita beli ranjang baru, beli apa yang ada yang baru-baru ya. Tapi tetap ada hal-hal yang lama yang kita bawa. Ya. Nah, kita mungkin sudah pindah kepada kerajaan terang, tetapi sistem kegelapannya masih kita bawa-bawa. Paham nggak saudara? Ya. Bukan kerajaan gelapnya yang kita bawa, ya. Karena begini, ini ada kerajaan gelap, ini ada kerajaan terang. Sama-sama punya sistem. Sama-sama ada sesuatu yang bekerja, ada hukum-hukum yang bekerja, ya. Nah, tadi saya katakan saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Puji Tuhan karena salibnya kita dipindahin ke dalam kerajaan terang. Dan harusnya sistem kerajaan terang, segala sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, semua itu bekerja. Tapi kenapa nggak bekerja? Karena kita masih ternyata bawa barang-barang lama ikut ke kerajaan terang. Haleluya. Semua pada diam nih. Apa yang saya bawa ya sekarang ya? Saya dalam kerajaan terang nih. Apa yang saya bawa sekarang ini dia? Ya. Kita sudah dipindahin saudara, tapi saudara sadar atau enggak? Saudara masih bawa loh sistemnya yang lama. Sistem kerajaan gelapnya itu saudara masih adopsi. Dan masih percaya. Oh sakit ya normal lah. Ya udah ke dokter. Atau ya berkekurangan nih gimana ya? Gimana ya? Gimana Tuhan? Doa dan lain sebagainya ya. Apapun kita akan lakukan ya. Nah, saudara tahu apa kegelapan itu? Dalam Galatia pasal 5. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ya, firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah di sini firman Tuhan katakan ada hidup dengan roh dan hidup menuruti kedagingan. Nah hidup menurut kedagingan ini adalah sistem kegelapan yang kita bawa. Nah apa itu? Di dalam ayat berikutnya di dalam Galatia 5, 19, 21 berkata begini, perbuatan daging itu nyata apa? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan terang, dalam kerajaan Allah. Tidak blended, tidak become partakers, tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Ya. Berarti sekarang ini semua tergantung siapa? Tergantung diri kita. Ya. Apakah kita masih mau percaya, masih mau membawa yang gelap itu, yaitu perbuatan-perbuatan daging ini, sehingga kita akan berkutetan dengan hal-hal dari kegelapan. Ya. Nah jadi bagaimana kita bisa mengcounter pekerjaan-pekerjaan daging ini? Ya, pertanyaannya sebelum kita masuk ke situ, bagaimana caranya kita mengcounter? Kita perlu tahu dulu kerajaan Allah itu sistemnya bekerja seperti apa. Ya. Nah kerajaan Allah itu, ya ini ya, ada perumpamaan tentang talenta. Kerajaan Allah itu seperti talenta ya. Di dalam ayat Matius 25 ayat 14 sampai 15, saya nggak catat di sini ya. Matius 25, 14, 15, sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, di sini ada 3 orang hamba, dan mempercayakan kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi
satu. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat pergi. Ya. Jadi ada seorang tuan, dia punya hamba, dia panggil, Tuhan bilang ini loh kerajaan Allah ini seperti ini nih. Ya. Tuannya itu datang panggil hamba-hambanya dan dia beri. Ya. Di dalam kerajaan sorga Tuhan selalu memberi. Amin. Ya. Jadi dalam kerajaan sorga Tuhan selalu memberi. Setiap dari kita tidak mungkin kosong. Betul? Ya. Di setiap kita pasti ada sesuatu. Kita tidak diberi kosong. Tuhan selalu memberi. Ya. Nah, ada skill, ada pengetahuan, ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada setiap orang. Jadi Tuhan tapi memberikan kepada si A 5, kepada si B 2, kepada si C 1. Ditulis menurut kesanggupan. Nah, Anda sanggup bawa 5, ya udah ambil 5. Anda sanggup kelola 5, ambil kelola 5. Ya, kalau Anda sanggup bawa 3, ya udah. Nah, tapi cerita ini berlanjut ya. Yang diberi 5, kemudian ngapain? Dia bikin double, menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Ya, di dalam kerajaan Allah selalu ada selalu ada pelipat gandaan. Ini, sorry bentar. Sebentar ya. Ya. Ya, dalam kerajaan surga hasilnya 100%. Selalu ada kelimpahan, selalu ada multiplikasi. Ya, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Ya. Tinggal yang 1. Nah, Anda kok berpikir ya, kenapa kok Tuhan kayaknya nggak adil ya? Kenapa ini kasih 5, ini kasih 3, ini kasih 1. Kenapa sih ini dikasih talenta begitu banyak? Ini sedang-sedang aja. Ini kok kayaknya ya nggak punya talenta sama sekali. Enggak, setiap orang dikasih talenta ya. Amin ya. Nah, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Ya, ini bukan masalah 1, 2 atau 5. Ya, tetapi masalah apa? Masalah hati. Ya. Orang itu mau dikasih 1, 2, 5 kalau hatinya nggak beres, ya nggak beres aja orangnya itu. Dia tetap akan 5 itu tetap dia akan kubur juga, betul? Ya. Ini mau diberi 2, diberi 10 pun dia akan kubur. Jadi your heart is matters. Hati kita penting. Ya, hati ini penting tuh. Ya gitu. Hati saudara penting. Amin. Ya. Seorang yang suka komplain ya akan selalu komplain. Tapi kalau dia mau mengubah hatinya, kita tahu ada masalah hati, ya. Saudara jangan saudara berdoa, Tuhan tolong ubahkan hati saya. Sampai kiamat pun Tuhan tidak akan pernah bisa mengubahnya. Amin ya. Saudaralah yang bertanggung jawab untuk mengubah hati. Firman Tuhan juga ada katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Kita nggak bisa bilang Tuhan tolong jaga hati saya. Sakitnya tuh di sini Tuhan. Tolong jaga. No. Yang diberi tanggung jawab adalah saya dan saudara. Untuk apa? Menjaga hati kita. Untuk membuat hati kita ini dia seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah jadi ada orang yang hidup dalam kedagingan, ya ini orang-orang yang mendatangkan kegelapan dan makanya ada masalah sakit penyakit dan lain sebagainya ya. Sebenarnya semua yang kita hadapi ini adalah masalah hati. Nah saudara tahu kalau kita belajar lebih dalam hati itu apa sih? Saudara mungkin bisa bingung di Alkitab bicara hati macam-macam. Ya, hati ini bukan masalah kita punya. Orang bilang hati, bagian hati manusia, bukan. Ya. Kalau Alkitab mengatakan hati itu biasanya belly di sini ya, di bagian perut sini. Ya, bukan berarti orang yang punya hati besar, perutnya juga besar. Enggak. Atau yang six pack hatinya kecil. No. Tapi dari dalam hati ini kita tahu bahwa itu adalah gabungan antara roh dan jiwa. Ya. Dan roh kita, saudara sudah tahu bahwa roh kita sudah sempurna, amin.
ya. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bagian rohmu sempurna, tidak bisa berbuat dosa, ya. Rohmu tidak bisa berbuat dosa. Jiwamu, dagingmu, tubuhmu masih bisa. Ya, makanya firman Tuhan katakan kita harus merubah jiwa kita, lakukan pembaharuan dari hari ke hari dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Sehingga bagian roh dan bagian jiwa ini sepakat. Amin. Haleluya. Jadi kita punya hati ini matters, penting. Ya. Orang kalau hidup dalam kedagingan akan tetap dalam kedagingan, kecuali sampai dia mau hidup di dalam roh, memilih hidup dengan roh. Ya. Oke. Di dalam Lukas 17 ayat 21 berkata, orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kita nggak perlu cari-cari kerajaan Allah kemana-mana, karena kerajaan Allah ada di mana? Di dalam kita, di antara kita. Ya. Kita tahu kita sudah dipindahkan dan harusnya kerajaan Allah itu bekerja. Kita tidak ada di bawah hukum kerajaan gelap. Ya. Hukum-hukum ini akan bekerja ketika kita berjalan dalam roh. Ya. Hukum-hukum kerajaan Allah akan bekerja ketika kita berjalan di dalam roh. Jadi ketika kita berbicara mengenai kerajaan terang atau kerajaan Allah atau kerajaan sorga, saya pakai ini, sebenarnya ini ada terminologi tersendiri tapi saya nggak ada waktu untuk jelasin. Kerajaan terang, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kita kadang-kadang punya banyak ekspektasi nih, benar nggak? Wah, kerajaan Allah, kerajaan sorga, wow, ini pasti sesuatu yang supranatural, sesuatu yang mujizat-mujizat. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, firman tentang kerajaan Allah itu sederhana. Bentuknya natural. Seperti benih. Ya. Kerajaan Allah seperti benih. Ya saudara jangan harap kerajaan Allah itu wah sesuatu yang spektakuler ya. Yang wah luar biasa gitu ya. Padahal kerajaan Allah ini adalah sesuatu yang sederhana. Sangat sederhana. Sangat natural. Di dalam Markus 4 ayat 26-27, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Ya nggak tahu. Saking apa? Saking normalnya. Saking normal ya nggak tahu, orang nggak sadar. Tiba-tiba bertumbuh, tiba-tiba berbuah, tiba-tiba ada hasilnya. Nah seringkali kita kalau dalam keadaan sakit, kita mau yang instan. Padahal kita tidak pernah tabur benih tentang kesehatan, kesembuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau memetik hasil buah kesembuhan itu? Betul nggak? Ya. Jadi kerajaan Allah bekerja secara natural, secara alami. Kerajaan Allah itu seperti benih yang kecil, tapi dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bagaimana terjadinya? Tidak tahu. Ya, versi NLT berkata begini, NLT bilang, it grows without the farmer's help. Ya, itu bertumbuh tanpa bantuan petani. Tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa usaha saudara pun. Ya, ini yang sering dikatakan bahwa ini hasil tanpa usaha. Ya, sesuatu yang kita hasilkan tapi tidak melalui usaha. Usaha yang gimana gitu ya. Ya. Jadi Anda tidak perlu cari hal-hal yang supranatural, yang wow. Karena kerajaan Allah sebenarnya bekerja sangat natural. Ya. Jadi ketika Anda rajin menabur benih, ya dia anak luar biasa, puji Tuhan, oke. Saudara jangan teralih. Ya. Jadi kalau saudara mau rajin untuk menabur benih firman dalam hidup kita pasti pelan-pelan akan berubah. Sekali lagi, kalau kita rajin menabur benih firman, pasti pelan-pelan hidup kita akan berubah sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran. Ya. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita akan berubah sesuai dengan apa yang kita tabur. Nah, kabar buruknya itu berlaku juga sama dengan kerajaan gelap.
berlakunya pelan-pelan, secara natural juga. Ya. Jadi kalau Anda selalu memasukkan dalam pikiranmu segala hal-hal, engkau selalu terpapar dengan berita-berita di media sosial, di Instagram, di WhatsApp grup dan lain sebagainya, ya Anda melihat laporan dokter, laporan bank mungkin dan lain sebagainya, ya tidak heran kerajaan gelap itu seketika akan langsung menguasai. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, maka sistem itu akan mengalahkan dunia. Amin. Jadi ingat saudara, kerajaan gelap, kerajaan terang ini sistemnya bekerja natural. Natural, sangat natural. Ya kalau saudara mau melihat ada kesembuhan, ada sesuatu yang menerobos dalam hidupmu, saudara mari mulai tabur banyak firman. Ya. Akhir-akhir ini saya suka baca, saya suka dengar audio Bible, ya. Yang di plan kita selama 1 tahun itu saya sudah jauh ke depan saudara. Saudara boleh cek, saya sudah baca sampai ke hari ke-200-an. Ya, bahkan kenapa? Karena saya kepengen selalu dengerin. Di mobil dimanapun, kalau saya sendiri saya pasti dengerin. Ya kecuali kalau saya bersama-sama dengan saudara tentu saja saya kasih perhatian kepada saudara. Tapi kalau saya sendiri saya terus mau tenggelamkan di dalam kebenaran. Karena saya tahu ini pasti akan merubah saya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara mau? Mulai dari kemauan dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Karena rasanya kalau saya nggak dengar firman, apalagi kalau nyetir di mobil itu sendiri lagi ya. Saya paling nggak suka dengerin radio apa. Dulu saya paling senang yang namanya radio El Sinta apa segala macam. Tapi beritanya apa? Macet di sana, macet di sini. Ya, nanti ada perekonomian akan runtuh lah apa sebagainya. Haleluya. Saya bilang stop lah itu dia semua. Saya tuker aja, ganti channel. Ya, tekan saklar. Amin. Dan kegelapan itu hilang. Kita ganti dengan channelnya Kerajaan Allah. Ya. Oke, nah kalau kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, maka sistem itu akan mengalahkan dunia. Saudara tahu, ingat cerita tentang mimpi Nebukadnezar? Ya, mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar ini seorang raja yang luar biasa di zamannya. Dan dia menguasai hampir seluruh dunia waktu itu. Dan dia bermimpi. Ya. Dan dia gelisah, pengen tahu apa arti mimpinya. Dia bilang, dia panggil seluruh segala ahli nujum, segala orang-orang pinter, dan dia bilang, tolong kasih tahu saya apa mimpi saya dan apa artinya. Waduh, semua tepuk jidat. Tuanku Raja, nggak ada yang bisa kasih tahu. Permintaan Tuanku Raja ini terlalu besar, dan nggak ada satupun raja-raja di dunia ini yang meminta seperti Tuanku Raja. Marahlah rajanya. Kurang ajar ini. Orang-orang ini. Dia bilang apa? Saya tahu kalian akan bohongin saya. Kalau saya kasih tahu ceritanya, ya suka-suka kalian lah akan bikin interpretasinya. Kali ini saya sudah putusin. Keputusan raja. Saya nggak mau kasih tahu. Rahasia. Waduh. Mereka bingung semua. Saudara, kalau saya datang kepada saudara tuh saya bilang, aduh tadi malam saya mimpi loh. Saudara pasti akan langsung, mimpi apa? Pasti kan? Terus saya bilang, rahasia, saya gak mau kasih tahu. Kesel gak? Kesel banget. Nah ini raja ya, dia berkuasa, dia bisa bebas aja. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya raja pengen bunuh orang-orang itu, tapi ada Daniel dan teman-temannya. Dan Daniel bilang, ayo kita berpuasa. Kita minta kesempatan kepada raja dan kita tanya kepada Tuhan. Karena dia Allah dan dia bisa memberitahukan bahkan mimpi orang dan artinya. Luar biasa. Dan raja menghadap, singkat cerita Daniel menghadap raja dan dia katakan, Raja ini mimpimu. Jadi mimpinya apa? Ada sebuah patung yang sangat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan raja, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, dengan kaki sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi ini ada emas, perak, ada tembaga, ada besi, dan kemudian besi bercampur dengan
Tanah liat. Nah ini banyak sekali interpretasi tentang ini adalah tentang kerajaan-kerajaan. Tetapi saya tidak mau bawa ke situ. Saudara, cerita mimpi ini belum selesai. Kemudian Daniel bilang, kemudian ada batu besar. Pum, yang menghantam patung ini ya. Ini sayang, ini cuma dapat yang gambar yang bisa saya dapat. Sebenarnya batunya besar dan Alkitab mengatakan batu itu menjadi sebuah gunung yang luar biasa besar. Dan memenuhi seluruh bumi. Nah sebenarnya ini berbicara apa saudara? Ini berbicara soal semua sistem-sistem dunia. Sistem-sistem kegelapan yang dilibas oleh Yesus. Dilibas oleh kebenaran. Amin. Ya. Jadi saudara tahu seluruh mimpinya Raja Nebukadnezar ini berbicara tentang sistem dunia. Sistem dunia ini dia semua akan hancur dilibas oleh sistem kerajaan Allah. Amin. Ya. Sistem kerajaan Allah itu powerful. Ya. Sistem dunia ini sudah dikalahkan. Ya. Tapi ada yang masih percaya. Dunia masih mau resesi, mau apa sebagainya. Kita masih mau terima. Ketika kemarin pertama-tama COVID melanda, orang-orang rush ke supermarket. Ya. Saya juga ikut-ikutan rush ke supermarket. Dan akhirnya badan saya jadi gendut karena saya banyak makan. Enggak, saya bukan pergi ke supermarket bukan karena takut. Tapi ya kita cuma pengen jaga-jaga aja. Tapi yang ada akhirnya kita makan semua makanan itu. Ya enggak bagus juga. Nah, jadi kalau kita mempraktekkan sistem kerajaan Allah, maka sistem kerajaan Allah ini akan menggilas semua sistem dunia. Amin. Dan apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Saudara tahu apa yang bisa mengalahkan? Ya, adalah iman. 1 Yohanes 4 ayat di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ya, berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita, ya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapa? Semua yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara bisa mengalahkan dunia. Saudara bukan dikalahkan oleh dunia, amin. Hari ini saudara tidak dikalahkan oleh dunia, amin. Saudara tidak, bahkan saudara mengalahkan dunia, amin. Dengan menggunakan sistem kerajaan Allah, amin. Ya, oke. Nah tapi bagaimana kita mengaplikasikannya ini dalam hidup kita nih? Kesimpulannya, hari ini adalah kabar baik bahwa pertama ini kita sudah dipindahkan ke kerajaan terang. Kerajaan anaknya, amin. Kerajaan surga. Ya. Dan kita perlu menyadari hal ini. Saudara ada di kerajaan surga, kerajaan terang. Tapi saudara bisa memilih. Saudara mau pakai sistem kerajaan surga dalam hidupmu atau mau pakai sistem kerajaan gelap yang masih saudara mau bawa. Mulai sekarang ambil keputusan, stop pakai sistem dunia. Stop pakai cara-cara dunia. Artinya stop kita lebih percaya kepada dunia. Bahasa kasarnya, bodoh banget kalau kita mau percaya kepada apa kata dunia. Amin. Bukan saya ngomong. Yang bodoh itu loh maksudnya. Kalau kita masih mau percaya sistem dunia, kita jadi orang bodoh. Ya. Yang kedua, kalau kelihatannya masih ada kerajaan gelap yang berlaku dalam hidup kita, itu karena apa? Karena kitalah yang membawanya, kita yang membiarkannya bekerja, kita yang mengizinkannya kerajaan gelap itu bekerja. Ya. Maka itu Yakobus 4 ayat 7 berkata bahwa, mana tadi ayatnya ya? Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Ya. Nah, saudara, seringkali ada tuduhan, ya. Bahkan pengkhotbah paling senior pun paling pandai kalau misalnya sakit atau dalam keadaan kekurangan, ada masalah, pasti merasa tertuduh. Waduh,
Bagaimana caranya mau menyampaikan kabar baik, tapi saya masih dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan berkekurangan. Saya ingat cerita tentang Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, dia selalu kemana-mana dia memberitakan kabar baik tentang kemakmuran. Sampai-sampai dia dicap pendeta kemakmuran. Dia nggak peduli. Pada saat dia sementara khotbah tentang kemakmuran, istrinya dari tempat duduk bilang, yes, amen, thank you, aku terima. Padahal istrinya sepatunya bolong. Bolong bukan karena gimana, tapi karena kebanyakan pakai. Solnya udah habis. Ya, dia punya, saya dengar dia punya mobil Batman. Yang kalau dia belok ke kanan, pintu kirinya kebuka. Karena engselnya rusak. Dia belok ke kiri, pintu kanannya kebuka. Saking mobilnya udah tua, jasnya cuma satu. Tiap malam dia pakai untuk khotbah tentang kemakmuran, jasnya cuma satu. Jadi buru-buru setelah selesai khotbah harus dicuci, dikeringin, malam pakai lagi. Seperti itu. Tapi terus menerus tetap dia menyampaikan tentang kebenaran. Dia melayankan kebenaran. Ya. Bukan dia menceritakan kenyataannya dia. Kenyataannya ya mungkin seperti itu. Tapi terus menerus dia seperti itu. Ya. Sampai suatu ketika dia mendapatkan kabar dari, dia tahu bahwa Tuhan suruh beli satu tanah. Saudara pernah dengar ceritanya? Ya, dia sampai satu tanah di daerah Texas yang dia lewat, ada tulisan situ, buy this land. Nomor sekian-sekian-sekian. Tuhan bilang, beli tanah itu. Enggak mau, ngapain? Di tengah gurun tandus, lagian enggak ada duit. Mau ngapain? Di tengah hutan tandus begitu. Tiap kali lewat, suruh beli itu. Akhirnya dia bilang, oke, Tuhan. Dia telepon orangnya dan di Amerika itu ternyata bisa bikin satu perjanjian, nanti bayarnya belakangan. Ya, yang penting ini sudah jadi milik saya. Ya, begitu dia tanda tangan, saudara tahu dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, ya setelah dia tanda tangan itu, dia belum bayar. Minyak keluar dari tanahnya di Texas. Minyak begitu banyak. Dan itu bisa sampai keturunannya, dia bilang sampai keturunan ke 100 pun gak akan habis. Jadi kaya raya mendadak ya. Jadi maksudnya ya ini kita melihat bahwa orang yang selalu melayankan kebenaran tentang prosperity, tentang apa semua ya, ada saatnya dia akan menerima hasilnya ya. Jadi kalau saudara tidak bosan-bosan, ada firman Tuhan berkata bahwa kita terus ya layankan firman Tuhan, layankan kebenaran ya. Ya, suatu saat pasti akan balik ke kita. Amin. Oke. Nah, saudara, mengapa seorang masih mengalami kerajaan gelap? Karena tadi kita belum membaharui pikiran kita. Belum membaharui dengan kebenaran, kita belum sejalan dengan hukum-hukum kerajaannya. Suka atau tidak suka, kerajaan Allah itu powerful. Sangat powerful. Tapi kadang-kadang kita gak suka. Gak tahu kenapa ya. Tapi saya mau katakan hari ini saudara perlu suka hal ini. Karena ini powerful. Ya. Dan kerajaan gelap tidak bisa menguasainya. Ya, kecuali Anda sendiri mengizinkannya ya. Nah, Galatia 5 ayat 1 berkata supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diintimidasi oleh kegelapan. Amin. Saudara kadang ini mungkin seringkali berhadapan dengan satu situasi di mana, aduh kayaknya pengen sakit nih badan nih, diintimidasi. Cepat-cepat ambil firman Tuhan, usir. Ya, beberapa waktu yang lalu saya begitu, aduh karena saya tidur malam-malam terus, saya sudah mulai berpikir karena saya tidur malam-malam terus, bisa ada efek sama tubuh saya nih. Dan ketika saya kasih celah seperti itu, tiba-tiba aduh tenggorokan saya kayaknya udah mulai mau. Tapi saya cepat-cepat dalam nama Yesus pergi, aku terima kesembuhan yang sempurna dan itu pergi. Ya seketika seperti pasang tombol. Ya ceklek. Oke. Nah menyangkal daging tidak akan menghasilkan berjalan dalam roh. Saya ulang sekali lagi, menyangkal daging tidak akan menghasilkan berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh akan menghasilkan penyangkalan daging. Ya. Ini perbedaan yang cukup ini ya. Saudara tahu ini yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat.
ahli-ahli Farisi. Mengatakan apa? Oh, kamu harus kalahkan daging dulu, baru nanti kamu akan bisa berjalan dalam roh. Ya. Berhenti merokok, berhenti minum minuman keras, jangan berjudi, jangan kemana, jangan begini, jangan begitu. Semua begitu banyak aturan. Saudara tahu, apakah hal itu bisa membuat orang berubah? Enggak. Semakin banyak jangan, semakin pengen dibikin. Betul? Ya kalau saudara lewat jalan raya besar, saya selalu bilang, ada tulisan di kanan, jangan tengok ke kiri, otomatis langsung saudara lihat ke kiri. Betul? Jangan ngintip, ada yang mengintip. Jangan ngintip, apa yang saudara lakukan? Saudara pengen ngintip. Ya, jadi aturan-aturan itu tidak akan membuat perubahan. Ya. Saudara hanya perlu menerima kebenaran terus-menerus. Menabur firman Tuhan terus-menerus ya. Amin. Jadi kita tidak bisa mengusir kegelapan dengan cara mengambil kegelapan dan membuangnya keluar ruangan. Tapi hanya dengan satu kali switch, kegelapan itu hilang. Ya. Oke, ini yang terakhir mungkin kita perlu menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita melalui kasih karunia. Maka saudara persatuan dengan, saya mau main musik ya. Maka persatuan dengan Roh Kudus akan mematahkan kuasa daging atau kerajaan gelap. Ya. Jadi kitalah orang-orang yang ada dalam kerajaan terang, menerima semua yang baik dari Tuhan. Coba saudara renungkan sebentar ini, ayat ini ya. Setiap pemberian yang baik, yang sempurna, datangnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayang-bayang, tidak ada kegelapan. Kalau hidup kita sekarang ini mungkin ada sedikit aja Tuhan ini ada kegelapan nih. Bagaimana cara saya menyingkirkan kegelapan? Dengan terus menerus perhatian kita tertuju kepada yang terang. Kita terima terangnya Tuhan. Kita terima kerajaan Allah. Kita terima sekaligus sistem-sistem kerajaan Allah. Dan sistem itu powerful. Anda suka atau tidak suka, itu seperti benih yang saudara tanam dan itu akan bertumbuh, berbuah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Dia tidak mau surga itu kosong. Malahan dia membawa surga itu datang ke muka bumi. Dan kita ada di dalam kerajaan surga sekarang ini. Saudara ingatlah, saudara sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kepada kerajaan anaknya yang ajaib. Dan seharusnya sistem kerajaan Allah itu bekerja di dalam hidupmu. Tidak ada kegelapan lagi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan. Di dalam kerajaan surga ada kelimpahan, ada multiplikasi, ada sukacita dan damai sejahtera darinya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kerajaan-Mu dan sistem-sistemnya yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami berpegang teguh pada firman-Mu, bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Engkau Bapa segala terang. Padamu tidak ada perubahan, tidak ada kegelapan sama sekali. Oleh sebab itu kami terima terang-Mu itu ya Bapa. Kami terima kasih-Mu yang begitu besar. Kami terima Engkau ya Tuhan. Nama di atas segala nama-Mu itu dimateraikan di atas kami. Nama yang powerful. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus.